Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman Islam yang tidak diberikan kepada semua orang. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman Islam ini, dengan senantiasa mensyukurinya, berusaha untuk menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepadanya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan berbicara tentang korelasi hubungan antara dakwah dan pendidikan. Mengapa ini kita angkat pagi hari ini? Karena kita merasa bahwa pendidikan amat sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan tidak saja menjadi tanggung jawab para guru, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab orang tua, sekaligus juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Jadi semua kita memiliki tanggung jawab terhadap masalah pendidikan. Nah, karena itu kita angkat, mudah-mudahan melalui tema ini, nanti kita muncul kesadaran betapa memang kita harus menyiapkan generasi penerus terkait dengan perkembangan Islam pada umumnya dan terkait pada anak turun kita khususnya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari pengertian dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu boleh kita katakan adalah mengajak diri sendiri, keluarga dan orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya adalah dari kata da'a, yad'u. Itu pengertian dakwah. Nah, kemudian kalau kita membaca
definisi dakwah dari para ulama, maka kita bisa menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu mengajak diri sendiri dan orang lain ini nanti banyak ya. Ya, kalau dalam keluarga orang lain itu ya suami, istri, anak-anak, orang tua, ya kakak, adik, ya lebih luas lagi nanti ada tetangga dan lain sebagainya. Kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sabilillah. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kalaupun harus bertajadul, berbantah atau berdiskusi, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui terhadap orang-orang atau siapa saja yang tersesat dari jalannya. Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau yang diberi petunjuk. Dalam ayat ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya. Jadi kita mengajak itu berarti berdakwah menuju jalan Allah. Ya, jalan Allah ya Islam ini, gitu ya. Siratal mustaqim, yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalannya Tuhan, jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah taala, para nabi, para siddiq, para soleh, para syuhada. Ada 4 macam kriteria orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiq, para solih, dan para syuhada. Mereka bukannya jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dalam sebagian tafsir Al-Quran, para mufassir mengartikan al-maghdub di sini dimaknai sebagai orang-orang Yahudi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waladdallin, dan dhalin adalah orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ini sebagian mufasir demikian. Jadi ini sirat al-mustaqim, yaitu jalannya al-Islam, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kita mengajak menuju kepada Islam ini. Ud'u ila sabili rabbika. Nah, kalau begitu unsur-unsur dakwah apa saja? Unsur-unsur dakwah ini meliputi beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama da'i. Harus ada orang yang menyeru, orang yang mengajak. Orang yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah, materi dakwah. Baik kepada pribadinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Jadi unsur yang pertama harus ada da'i, yakni orang yang mengajak, orang yang menyeru kepada Islam.
Kalau zaman dulu di Indonesia ada Wali Songo, mereka adalah para duat, para dai yang menyebarkan Islam. Ada perbedaan sejarah ya, kita tidak tahu persis, tapi mungkin nanti para ahli sejarah bisa memberikan materi yang lebih tepat gitu ya. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan dari para pedagang Gujarat, tapi ada pula yang mengatakan bahkan sejak zaman para sahabat Nabi pun sudah masuk Islam ke Indonesia. Ya, tetapi ini yang harus mengkaji ya para ahli sejarah ya. Kalau saya bukan ahli sejarah nanti keliru. Cuman saya menyampaikan ada dua pandangan itu. Saya punya buku Api Sejarah karya Mansur Suryanegara ya. Tapi buku yang lain agak beda juga. Jadi oleh karena itu nanti biar para ahli sejarah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka baik zaman sahabat sudah ada atau belum, atau zaman para peniaga dari Gujarat ke Indonesia, mereka itu adalah para duat, orang-orang yang mendakwahkan Islam. Sehingga Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke Indonesia. Nah itu dibutuhkan, tidak hanya dulu, tetapi sekarang dan yang akan datang, itu dibutuhkan. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua dalam dakwah adalah mad'u, adanya orang yang didakwahi. Ya, atau boleh kita katakan sasaran dakwah, atau lebih halusnya mitra dakwah gitu ya. Jadi orang yang didakwahi, audien, publik, ya, massa ataupun siapa saja yang menjadi sasaran dakwah. Yakni kemana dakwah itu harus kita sampaikan, itulah yang kita sebut dengan mad'u. Nah dalam konteks kita yang sedang kita bicarakan ini nanti akan saya sampaikan, di antara mad'u itu adalah para siswa, para santri, anak-anak kita termasuk. Jadi jangan lupa bahwa anak-anak kita nanti juga kita posisikan sebagai mad'u ketika kita, orang tua, berfungsi sebagai da'i. Nah itu nanti akan kita sampaikan. Ini unsur yang kedua. Nah unsur yang ketiga dari dakwah ini adalah maddah. Ya, yakni materi dakwah. Apa yang ingin kita sampaikan kepada mad'u. Pesan-pesan dakwah, seluruh materi yang ada di situ, itu menjadi maddah atau menjadi materi dakwah. Nah di sana oleh para ulama dibagi menjadi 4 hal pokok, yaitu bidang akidah, kemudian bidang ibadah, kemudian bidang akhlak, dan yang keempat adalah bidang muamalah. Jadi kalau kita berbicara agama, ada 4 hal ini. Bicara tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Lantas kajian-kajian ilmu pengetahuan umum di mana di sini? Nanti ada di muamalah. Ya, pengetahuan umum macam-macam, tapi akidah juga sudah menjadi pengetahuan. Ya, ibadah juga demikian. Jadi pengembangannya nanti kalau di dunia pendidikan ya menjadi mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, kemudian unsur yang keempat dari dakwah adalah wasilah. Ya, perantara, media dakwah. Yakni saluran dakwah. Melalui apa dakwah ini akan kita sampaikan? Apakah melalui media cetak atau media elektronik? Kalau dulu koran ya menjadi andalan bapak-bapak kalau pagi baca koran, ya kan? Yang sifatnya bulanan atau mingguan, majalah-majalah. Itu dulu, buletin. Nah, sekarang sudah agak berubah, ya. Pagi-pagi bahkan bangun tidur sudah pegang
HP gitu ya. Ya. Nah, HP juga bisa menjadi media dakwah ke depan. Dan sekarang harus digagas. Bukan lagi digagas, harus kemudian segera dipraktekkan. HP itu harus menjadi media dakwah. Nah, ini sekarang sudah semacam itu. Media sosial di HP itu banyak sekali ya. Ada TikTok, ada Hello, ada Telegram, ada YouTube, ada Instagram, ada apa lagi? WhatsApp ya. Bermacam-macam saya sebutkan itu supaya kita memang mengenal bahwa itu sekarang bisa menjadi media dakwah. Bahkan saya pikir ya harus ya. Karena orang sudah tidak lagi banyak pegang koran, pegang buletin, pegang majalah sekarang. Pegangnya ya itu HP, buka ya, pagi-pagi sudah buka itu. Nggak tahu yang dibuka apa. Ibu-ibu yang buka apa, Bu? Masakan, kuliner, ya. Tetapi harus menjadi media dakwah, ya. Jadi mungkin anak-anak muda yang ahli IT ini juga perlu mempelajari lebih luas lagi, lebih dalam lagi supaya kita tidak ketinggalan. Ini unsur-unsur dakwah yang keempat. Nah, yang kelima adalah thariqah, metode dakwah. Ya, metode dakwah. Yaitu jalan atau cara yang mau dipakai. Bisa lisan seperti ini ya, cenderung lisan ya, walaupun ada PowerPoint gitu, ya, tetapi ini cenderung lisan. Tulisan, ya tulisan juga sudah saya sampaikan ke panitia, jadi insya Allah nanti juga bisa di-share. Visual dan audio visual sekarang ya sudah tinggal apa itu apa namanya sekarang menggunakannya. Nah, ini metode sekarang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan dakwah. Yang paling gampang dan terus-menerus tidak bisa lepas yaitu melalui lisan. Ya, dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Tidak akan bisa. Orang tua kepada anak-anak lisan dulu. Ya, ini metode thariqah. Nah, kemudian yang keenam termasuk unsur dakwah adalah asar atau yang kita sebut dengan efek dakwah. Yakni bekas setelah didakwai itu ada bekasnya apa tidak gitu ya, ada hasil yang dicapai atau tidak itu. Nanti berupa kognitif yakni ilmu pengetahuan, juga bisa berupa psikomotorik keterampilan, tetapi yang paling utama juga adalah akan mempengaruhi afektifnya yaitu perilakunya ya. Dakwah kita harapkan bisa menghasilkan sebuah perilaku sebagaimana materi dakwah yang disampaikan. Ini semacam itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara dakwah itu ya itu unsur-unsurnya harus ada. Ya. Unsur-unsurnya harus ada sehingga kalau unsur-unsur itu ada dan terpenuhi, insya Allah dakwah akan menjadi tersampaikan dengan baik. Nah, tujuannya apa? Tujuan dakwah itu apa? Tujuan dakwah yang paling utama adalah tersampaikannya nilai-nilai untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti dan mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dakwah. Jadi hakikatnya kalau kita melihat ada dua unsur, yaitu bahagia, sejahtera, dunia, akhirat. Itu tujuan dakwah. Ya. Kalau tujuannya itu, maka ini harus menjadi koridor sebenarnya bagi para da'i. Nanti saya akan berbicara kaitannya dengan para pendidik. Di mana letak orang tua di situ? Ya.
Jadi ini koridor ya. Ketika kita berdakwah, tujuan utamanya adalah ada dua unsur, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya berbicara bahagia sejahtera dunia saja, Islam tidak mengajarkan itu, tetapi Islam juga mengajarkan tentang bahagia dan sejahtera di akhirat. Bahkan kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat itu lebih diutamakan daripada di dunia. Walaupun dunianya sebisa mungkin tidak ketinggalan. Nah, ini tujuan dakwah. Sehingga kalau dulu para wali songo, para sahabat berdakwah, itu hakikatnya sedang menyebarkan tujuan ini. Sedang menyebarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai terjadi sebaliknya. Karena dakwah Islam sehingga orang menjadi melarat, menjadi tidak sejahtera, menjadi tidak bahagia, sengsara. Jangan sampai. Ini ada yang keliru. Mesti ada something wrong, ada sesuatu yang keliru. Jadi mestinya kalau dakwah tersampaikan, maka produknya itu adalah bahagia, sejahtera. Dengan Islam orang hidup tenang, tentram. Dengan Islam orang hidup sejahtera. Itu harusnya begitu. Ini tujuan dakwah. Ya, ini kalau di di split gitu, nanti menjadi materi khusus ya tentang bahagia dan sejahtera itu. Tapi paling tidak saya ingin mengemukakan ini tujuan pokok dari sebuah dakwah Islam. Jadi kalau bapak dan ibu orang tua mendidik putra-putri gitu, ini kan sedang berdakwah nanti kaitannya itu ya, pada anak-anak kita, maka tujuannya ya supaya anak itu hidupnya bahagia dan sejahtera dunia dan akhiratnya. Ketika kita berdakwah pada masyarakat umum juga demikian. Hakikatnya juga sedang bagaimana menjadikan mereka semua itu hidup bahagia dan sejahtera. Nah, itu. Maka Islam mengajarkan kepada kita supaya tidak malas ya, supaya tetap giat bekerja dan sebagainya, yaitu supaya memang ada kesejahteraan. Mengajarkan kepada kita supaya lemah lembut, tidak mudah marah gitu ya, menyelesaikan masalah dengan baik, itu supaya bahagia, tentram hatinya. Itu antara lain. Ini bisa menjadi materi-materi tersendiri. Namun demikian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang demikian mulia itu tidak semuanya ketika orang berdakwah bisa berjalan mulus. Ada saja tantangan-tantangan dakwah. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sifatnya internal dari diri seseorang dai maupun eksternal yang berangkat dari luar dirinya. Nanti akan kita bicarakan. Tantangan dakwah itu kita lihat di sini, ya, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan dakwah di zaman Nabi berbeda dengan di zaman sekarang. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, di zaman Wali Songo sudah berbeda dengan tantangan dakwah saat ini. Ya, jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu belum ada namanya internet. Nah, sekarang sudah ada internet. Dulu belum ada pesawat, bahkan jet belum ada. Nah, sekarang orang pribadi saja punya jet, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu sudah beda, tantangannya itu sudah beda. Namun secara umum tadi saya sampaikan ada tantangan yang bersifat internal dari pribadi orang yang berdakwah itu maupun yang bersifat eksternal yang berangkat dari luar pribadinya. Itu tantangan dakwah. Nah, yang internal itu antara lain adalah satu, terkadang kurang pengetahuan. Ya, jadi ini
tantangan dakwah internal. Kurangnya ilmu agama sebagian umat Islam, sehingga mereka tidak mampu memahami Islam secara benar, secara universal, dan secara komprehensif. Ini saya rasa tantangan yang harus segera kita benahi ya. Orang yang menghadiri majelis taklim semacam ini, itu presentasinya jauh lebih kecil dibanding yang tidak hadir dalam majelis-majelis taklim. Kalau anak sekolah banyak, dari tingkat PAUD, SD, SMP, sampai kemudian SMA, banyak. Tapi yang masuk perguruan tinggi juga belum begitu banyak di negeri kita. Ya. Nah, kalau sudah berkeluarga, sudah sibuk dengan masalah keluarga, mencari nafkah, ya, mengurusi rumah tangganya, sehingga kapan dia mau membaca, kapan dia mau menghadiri majelis-majelis taklim, itu sebagian besarnya tidak memiliki waktu. Nah, ini menjadi tantangan. Padahal pengetahuan Islam itu luas banget. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis kita tulis. Meskipun samudra itu kita jadikan tinta. Ya. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ya. Itu membicarakan itu. Jadi begitu luas. Jadi kalau kita mau menggali nilai-nilai Islam, begitu banyak. Sementara yang kita miliki masih sangat sedikit. Tapi meluangkan waktu untuk menggali itu juga sedikit. Nah, ini maka kemudian jarang ya, yang memang benar-benar apa namanya, bisa membagi waktu, memanage waktu untuk benar-benar hadir di majelis taklim misalnya, atau membaca buku misalnya. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Apalagi anak-anak remaja. Saya pernah melihat YouTube, ada anak-anak tingkat menengah atas ditanya tentang rukun Islam. Tidak lengkap membaca 5 rukun Islam. Bahkan ditanya berapa rukun Islam, tidak bisa menjawab. Walaupun itu tayangan hanya 1 ya, tapi mungkin itu mewakili sekian ribu atau bahkan mungkin jutaan remaja kita yang tidak mengenal rukun Islam. Rukun iman, apalagi disuruh mengurutkan, ya, menyebutkan saja ada yang tidak hafal. Nah, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saya kira kita di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, ini harus segera gumrikah. What is the meaning of gumrikah? Ya, ya, segera punya semangat yang keras gitu ya, bareng-bareng begitu untuk menggiatkan supaya anak-anak remaja kita itu cinta Islam, mengenal Islam gitu. Ya, kalau rukun Islam saja tidak dikenal, maka sesungguhnya ini sesuatu yang amat memprihatinkan, gitu ya. Nah, ini. Yang kedua adalah ini tantangan internal. Ta'assub, apa itu? Yaitu sikap fanatisme. Ya, sikap fanatik yang berlebihan, yang mementingkan kepentingan kelompok tanpa memperhatikan kelompok yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di Muhammadiyah tidak boleh fanatik terhadap Muhammadiyah.
bahwa Muhammadiyah ini adalah ormas yang kita kawal, iya. Tetapi jangan sampai menjadikan ini menjadi agama, karena ini bukan agama. Ya, kan ada kadang-kadang kita mendengar ya tokoh-tokoh tertentu yang menjadikan ormasnya menjadi seakan-akan agama. Nah, kita tidak demikian. Ini tetap ormas, ini organisasi yang dengan itu kita harapkan menjadikan jalan dakwah Islam menjadi lebih mudah, lebih tertata, lebih rapi, lebih termanage dengan baik, sehingga sampai kepada tujuan tadi, menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai Islam dikalahkan oleh organisasi, jangan. Terbalik kita, ya. Nggak boleh. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang kemudian mereka membanggakan agama masing-masing, membanggakan ormas masing-masing, sehingga karena kebanggaan itu lupa terhadap Islamnya. Ya, ini hati. Nah, ini ta'assub ini termasuk masalah-masalah internal. Ya. Jadi kalau begitu mana yang harus kita unggulkan, yang harus kita dahulukan? Kepentingan Islamnya, kepentingan yang lebih umum. Fanatisme organisasi, fanatisme golongan. Kalau yang tidak punya organisasi bisa kan fanatisme golongan. Ya. Golongan A, golongan B, golongan itu golongan darah ya. Nanti ada bermacam-macam golongan, ada bermacam-macam jamaah, kalau tidak organisasi ada jamaah. Ada madhab. Ya, dan macam-macam. Mengunggulkan masing-masing. Saya ingin menyampaikan hal penting dalam forum ini. Jadi kalau persoalan-persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, yakni perkara-perkara yang sesungguhnya memang para mujtahid itu bisa berbeda pendapat dalam satu perkara, maka ya sudah, wong namanya ijtihad itu bisa berbeda. Dan para ulama mentoleransi perbedaan itu. Adanya madhab-madhab itu kan juga karena perbedaan ijtihadiyah, ya sudah. Jadi nggak usah menjadi persoalan yang mendasar kalau perbedaan itu. Sangat kunut sini tidak misalnya. Sana baca bismillah jahar sini tidak misalnya, ya kan? Kemudian apalagi di sana celananya cingkrang di sini tidak misalnya gitu kan? Di sana pakai gamis, di sini pakai pecis misalnya. Di sana pakai batik, di sini pakai jas misalnya gitu kan? Udah biarkan saja. Oh, itu tidak terlalu penting kalau yang sifatnya itu tadi. Kalau jas, pecis kan tidak terlalu penting. Kalau tadi yang kunut itu kan memang penting, tetapi itu ijtihadiyah ya kan? Ijtihadiyah ya udah. Asal pokok usulnya, usuluddin, pokok-pokok agamanya sama, rukun imannya tetap 6 sama. Al-Qur'annya tetap sama dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Ya sudah gitu kan? Nah, itu sudah yang pokok-pokok itu. Itu semuanya adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Haram hukumnya damuhu, darahnya. Wa maluhu, dan harta bendanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi kita harus menjaga sesama muslim 3 hal. Darahnya jangan sampai tertumpah, hartanya tidak boleh kita rebut tanpa hak, gitu kan? Dan kehormatannya harus kita jaga bersama-sama. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah, fa aslihu baina akhawaikum, ya kan? Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka fa aslihu baina akhawaikum, pertautkanlah ya hati mereka itu, persaudaraan mereka, islahkan persaudaraan mereka, kan begitu. Ya, itu orang-orang beriman.
Jadi ini penting supaya tidak ta'assub ini, supaya tidak ta'assub. Bahwa kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita raih itu enggak apa-apa, sebab Allah juga berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, dalam rangka bersyukur bukan pamer. Alhamdulillah kita di masjid ini jamaahnya bisa ramai, bersyukur ya. Alhamdulillah kita sudah punya amal usaha ini bisa memberi manfaat terhadap orang banyak, tidak hanya warga kita tetapi juga orang lain, bersyukur. Dalam rangka itu enggak apa-apa. Tetapi kalau ta'assub tidak dibenarkan. Nah, ini batasannya. Yang ketiga termasuk tantangan internal kita adalah berasal dari kalangan orang-orang yang ini memiliki jiwa kemunafikan. Ya, ini yang agak sulit, betul ya, sulit karena apa? Pakaiannya sama, tampilannya sama, gitu kan? Ibarat pepatah itu berbulu apa itu? Serigala berbulu domba, serigala tapi berbulu domba, sama-sama dombanya. Tapi hatinya seperti isi kedondong gitu kan. Nah, ini orang munafik dan itu ada. Dari dulu zaman Nabi itu sudah ada orang munafik. Ya. Orang-orang mau pergi ke medan Uhud, mau berperang, dia ikut barisan, tapi tidak sampai di tengah jalan, dia provokasi orang-orang supaya balik, ayo balik. Gitu ya. Itu. Ada. Sampai sekarang masih ada, sampai yang akan datang ada. Ya. Jadi ini termasuk menjadi masalah internal. Ya. Bagaimana niteni mana tetapi paling tidak kalau bergaul sehari-hari dari tulisannya, dari perkataannya, dari perilakunya, nanti akan terlihat ya, semacam itu. Tetapi kita nggak boleh memberi stempel. Dia munafik nggak boleh, ya. Apalagi munafik sejati ya nggak boleh, jangan, nggak boleh ya. Ya kita cukup batin saja, kita banyak istighfar kalau melihat orang-orang yang semacam ini, termasuk tantangan internal, ya. Mari kita lihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mendasari tadi tantangan-tantangan internal itu. Termasuk diantaranya adalah kemunafikan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah menyatakan kan di sana, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ini kan, ini cerita orang munafik. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar. Wa ma yash'urun. Kalau lanjutannya itu kan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, gitu kan? Nah, ini cerita orang-orang munafik. Ini munafik yang sebenarnya kalau yang begini ini. Tapi ada kemunafikan yang melanda jiwa kita secara umum, tetapi tidak menjadi munafik sejati. Memiliki sifat-sifat kemunafikan. Hampir semua kita. Mungkin bahkan seorang dai pun, mudah-mudahan tidak ya. Idza haddasa kadzaba, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dusta. Wa idza tumina khana, dan apabila
diberi amanat dia khianat. Dalam hadis yang lain, apabila terjadi pertikaian dia curang. Nah, itu sifat-sifat kemunafikan. Bisa saja menjangkiti kita. Ini yang harus kita hati-hati. Tapi ini bukan munafik sejati ya. Sifat kemunafikan itu hampir ada pada setiap orang. Ya, kecuali yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat khianat, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat kemunafikan ini ya. Memohon kepada Allah dihindarkan dari sifat kemunafikan. Ya, tapi kadang-kadang muncul ya. Kalau saya baca-baca di dalam cerita para ulama, kemudian cerita-cerita perkembangan Islam itu ya selalu saja ada gitu ya. Dalam organisasi, dalam jamaah, dalam kadang-kadang kita menemukan. Kita selalu memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat munafik ini. Jadi kalau berbicara harus benar, ya berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan dalil kalau dalam masalah agama, ya berbicara harus jujur. Apabila diberi amanat, ya amanah betul, sifatnya tidak khianat. Apabila berjanji ya menepati, gitu ya. Ini penting sekali supaya tidak menjadi orang munafik. Baik, kita lanjutkan supaya agak cepat sesuai dengan waktunya. Tantangan dakwah eksternal. Ini berangkat dari orang-orang di luar kita. Ya. Sekarang ini banyak sekali. Sering sekali Islam difitnah. Ya. Sering sekali orang-orang Islam difitnah. Yang mengfitnah bukan dari orang Islam. Kalau dari orang Islam munafik tadi gitu kan. Tapi kalau dari luar Islam ya memang ada. Ya. Dan itu akan terus-menerus. Dalam sejarah kita mengenal ya, sampai memunculkan berbagai macam firqah. Tahun. Ini akan selalu, ini tidak pernah berhenti. Ayat ini terus berlangsung karena tidak ada mansuh terhadap ayat ini. Ya. Perintahkan supaya waspada, tapi tidak overacting, ya kita ya. Waspada itu ya waspada saja. Nanti kemudian kalau ada antisipasi, ya antisipasinya bagaimana? Antisipasinya ya dengan masyarakat yang ada, dengan pemerintah, ya dengan organisasi yang ada. Nah, ini mengingatkan saja. Ini tantangan dakwah eksternal gitu. Yakni terbentuknya yang pertama, terbentuknya budaya dan gaya hidup yang cenderung glamor. Benar apa tidak? Mungkin iya, ya. Mungkin iya. Yang kedua adalah merebaknya sifat konsumtif hedonistik yang memberi dampak kemiskinan spiritual. Ya. Bahkan kemudian falsafah hidupnya adalah falsafah yang hedonistik. Yang penting happy. Nah, gitu ya. Yang penting happy itu kadang-kadang sudah lupa diri. Ya, lupa diri. Yang keempat adalah, yang ketiga, semakin intens dan masifnya infiltrasi budaya asing
Ya, sekarang ini budaya asing masuk ke Indonesia, LGBT misalnya, itu bukan budaya kita, ya. Dulu udah ada. Nah, masuk sekarang. Keempat, kemudahan terbentuknya opini publik. Ini pernah saya sampaikan juga, ya. Jadi berita A, lalu semua orang mengatakan B, akhirnya beritanya menjadi B, gitu kan? Ya, nah, itu kan berbahaya sekali. Padahal aslinya itu A, gitu. Tapi karena ada orang yang punya duit, punya pengaruh, punya kekuasaan, akhirnya kemudian membuat berita itu menjadi B, ya akhirnya semua masyarakat berkesimpulan berita itu menjadi B. Ini opini publik. Ini di masyarakat tengah terjadi semacam itu. Yang kelima adalah minim pengawasan internal dan individu kurang peka terhadap lingkungan. Ini pernah nanti dibuka lagi tentang tantangan dakwah di era digital, kalau tidak salah, atau di era industri 4.0 yang saya sampaikan dulu. Nah, yang sekarang materinya ini kita baru akan sampai di sini, ya. Menyiapkan kader dakwah. Jadi kader dakwah harus disiapkan melalui berbagai macam cara. Di antaranya yang tidak boleh ditinggalkan adalah melalui pendidikan berkelanjutan, baik formal, non-formal, maupun informal. Pendidikan formal dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk pesantren-pesantren. Ya, kalau saya berbicara formal, non-formal, informal berarti keluarga nanti masuk di situ kan. Jadi keluarga itu penting, penting sekali nanti. Itu pendidikan di dalam Islam sebenarnya juga dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik, yakni anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat melalui jalan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling pokok. Ini inti materi pagi ini adalah ini di sini sebenarnya. Ya. Ini keterkaitan dan korelasi antara dakwah dengan pendidikan. Jadi kalau kita berbicara siswa, kita akan punya amal usaha, ya. Baik itu TK ABA, kemudian sampai ke SD, sampai ke SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Semuanya itu dalam rangka kader dakwah, supaya mereka kalau tumbuh besar dewasa, nanti menjadi orang-orang yang ikut dan turut serta menyebarkan dakwah Islam. Tentu dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Yang bidangnya kesehatan melalui dunia kesehatan. Yang bidangnya pendidikan melalui dunia pendidikan. Yang bidangnya itu perniagaan melalui dunia perniagaan. Yang bidangnya pertanian melalui dunia pertanian. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya uang dengan uangnya. Semuanya itu dalam rangka menyiapkan kader itu supaya membesarkan Islam. Sehingga nilai-nilai Islam itu temerap, masuk, merasuk dalam masyarakat. Kalau itu ada, harapannya adalah menjadi tadi tujuan dakwah, sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Itu hakikatnya. Dan itu bukan tanggung jawab guru saja, sebagaimana tadi di depan sudah saya sampaikan, tetapi juga tanggung jawab semua, ya kita, orang tua, ya masyarakat, ya pemerintah. Semuanya memiliki tanggung jawab ini. Insya Allah kalau benar-benar terlaksana, maka betul-betul negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang benar-benar makmur, sejahtera dunia akhiratnya. Karena Allah mengampuni. Nah, itu menjadi cita-cita besar. Ya, kapan terlaksana, kapan tercapai, ya ini dalam proses gitu kan. Wallahu a'lam besok tersampainya kapan gitu, tetapi kita masuk bagian dalam proses itu. Ya. Saya lanjutkan supaya lebih cepat.
Surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida sebagian ulama itu adalah menyatakan, ya, sebagian ulama menyatakan qaulan sadida itu perkataan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi setiap perkataan kita yang sumbernya itu adalah Al-Quran, itu termasuk qaul. Jadi kalau begitu memang harus menyiapkan, itulah proses pendidikan. Ya. Di situ ada kata wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka. Ada apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ngemu, mengandung unsur perintah. Mengandung unsur perintah. Ada perintah seakan-akan di dalamnya supaya kita menyiapkan generasi penerus supaya mereka itu tidak menjadi dzurriyyatan dhi'afan, tidak menjadi anak turun yang lemah. Ya. Kalimatnya memang bukan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya kan menggunakan fi'il amr. Misalnya aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Sumu Ramadan, misalnya berpuasalah kamu di bulan Ramadan, itu menggunakan kalimat-kalimat perintah. Tapi tidak semua perintah itu menggunakan fi'il amr. Terkadang kalimatnya semacam ini, ya. Nah, maka di situ saya mengatakan nge-move itu. Nge-move itu yang mengandung tadi, mengandung unsur, ya, tadi mengandung unsur perintah supaya kita menyiapkan generasi penerus. Gitu. Nah, proses pendidikan kader dakwah itu harus komprehensif dan simultan. Nah, karena saya sudah lama bergerak di dunia pendidikan, ya, sejak tahun 85, jadi sudah cukup lama. Kesimpulan komprehensif simultan itu pendidikan yang apa namanya, ya, meliputi banyak hal yang serentak begitu, bareng-bareng, ya, itu komprehensif dan simultan. Jadi tidak bisa sebagian semangat, sebagian lemah, nggak bisa, bareng-bareng begitu. Pemerintahnya juga, masyarakatnya juga, gitu, organisasinya juga, orang tua juga, gitu, semuanya bareng-bareng. Bidang agama juga, bidang umumnya juga, gitu. Ya, disemangatkan jiwanya juga raganya, gitu. Ya, jadi bareng-bareng, komprehensif dan simultan. Otaknya diperbaiki, tapi hatinya juga disucikan. Nah, itu bareng-bareng. Itu proses pendidikan. Nah, nanti di rumah tangga kita, khususnya untuk anak-anak cucu kita, juga demikian Ibu dan Bapak. Jadi kita nggak bisa memasrahkan ini semuanya pasrah bongkoan pada sekolahan. Nggak bisa. Kalau semacam itu, maka tanggung jawab kita nanti menjadi kita alihkan pada orang lain seakan-akan begitu. Wes cukup bayar sajalah. Gitu. Ya,
Tidak demikian. Sebab kalau di sekolahan, di pesantren, di perguruan tinggi diajari kebaikan-kebaikan, begitu sampai rumah kemudian orang tuanya tidak perhatian, nggak akan berhasil juga. Ya. Tetapi kalau dua-duanya bareng, di sekolahan diajari kebaikan, di rumah diajari kebaikan, oleh pemerintah dicontohkan kebaikan, masyarakat juga memberikan contoh kebaikan, insya Allah akan cepat. Gitu. Jadi memang harus bareng-bareng. Ya, ini namanya komprehensif dan simultan. Jadi nggak bisa kita sendirian. Demikian pula sebaliknya, di rumah kita siapkan anak-anak kita dengan sedemikian rupa baiknya pendidikan, tapi begitu keluar rumah, melihat panorama itu tidak indah lagi gitu ya. Sana kok begini, sana begini. Akhirnya kemudian dia meniru-niru. Ini juga nggak bagus. Jadi memang harus bareng-bareng. Ya. Nah, dari mana? Jam 7 tepat. Ya karena begini, kebetulan saya memang harus tepat ini nanti karena nanti mengantarkan santri-santri ke Kabupaten Batang untuk praktek dakwah di sana. Ya, jadi nanti pulang langsung berangkat lagi ke Batang. Nah, sehingga di bel jam 7. Ya, baik, mari kita Bapak dan Ibu. Ini hakikat pendidikan itu apa? Ini yang penting juga saya sampaikan. Ya, ini supaya kita sampai betul pada korelasi antara dakwah dengan pendidikan. Hakikat pendidikan adalah menyiapkan generasi penerus, yakni kader itu, untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Sadar akan 3 hal. Apa yang dimaksud dengan 3 hal? Ini saya sampaikan. Yang pertama adalah sadar bahwa masing-masing kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik itu adalah menyadarkan peserta didik supaya sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Otomatis tauhidnya akan tertanam. Ya. Yang kedua, sadar bahwa sekarang ini kita hidup di dunia. Oleh karena itu kita harus memiliki kesiapan mental, pengetahuan dan keterampilan untuk hidup di dunia. Tetapi jangan lupa, dunia ini hanya sementara. Orientasi kita adalah akhirat. Itu kesadaran yang kedua. Kesadaran yang ketiga adalah bahwa kita hidup tidak sendirian, tapi bersama-sama orang lain. Karena itu kita harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ini 3 hal kesadaran. Jadi pendidikan itu. Jadi anak-anak kita juga kita sadarkan itu, 3 hal itu. Ini inspirasinya dari surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah ini 3 hal. Saya ulangi 3 hal itu apa? Yang pertama adalah sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi kita ini tidak hadir ujuk-ujuk. Tidak hadir ujuk-ujuk. Kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Maka wajib menyembah Allah. Itu nanti kalau dikupas. Yang kedua adalah bahwa kita ini hidup di dunia. Karena itu kita harus punya bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, tetapi jangan lupa, dunia hanya sementara. Karena terbukti kanan kiri kita sudah meninggal dunia. Ya kan? Ya kan tidak ada yang hidup selamanya sampai 1000 tahun. Nyanyiannya saja yang ada. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah kemudian yang ketiga adalah sadar bahwa kita hidup bersama-sama orang lain. Yang kedua tentang hakikat pendidikan adalah pendidikan tidak hanya tanggung jawab para guru, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan pemerintah tadi sudah saya sampaikan. Para peserta didik, anak-anak kita adalah mad'u, yakni orang yang sedang kita dakwahi, mitra dakwah kita.
Dan para pendidiknya adalah para dai, orang tua kita, para guru-guru, pemerintah, masyarakat juga menjadi pendidik. Karena itu berlakulah menjadi seorang dai. Seorang dai itu memiliki sifat apa? Ya lemah lembut, ya kan? Kasih sayang, tidak marah-marah, gitu kan? Kemudian itu para dai, kalau coba bayangkan kalau para dai kok sambil marah-marah gitu kan? Yang didakwai ya lari semua. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr, gitu kan? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kan firman Allah Ta'ala begitu mengajarkan kepada kita ya. Jadi jangan keras. Jadi kalau kita berfungsi sebagai dai, walaupun kita ini ibu-ibu terutama yang melahirkan gitu, kan anak itu ya lahir sekolah ya, jangan begitu. Tetap berlakulah menjadi seorang dai yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tidak marah-marah. La taghdab walakal jannah gitu ya. Ya, nanti orang tua ibu bapak juga demikian. Kan aku sing mencari nafkah gitu, kemudian marah-marah sama istrinya, marah-marah sama anak, marah-marah saben hari, marah-marah suami istri, marah-marah, nah nanti jadi habis gitu ya. Ya tidak, kita anggap kita ini seorang dai yang sedang berdakwah pada keluarga, harus memiliki sifat lemah lembut, penuh kasih sayang ya. Yang pernah saya sampaikan itu rajulun rahimun raqiqul qabri raqiqul qalbi likuli di kurba wa muslimin. Mulutnya kok sulit sekali ini ya. Ya, rajulun rahimun, menjadi seseorang laki-laki yang rahimun, yang penuh kasih sayang. Raqiqul qalbi, yang hatinya lembut, likuli di kurba wa muslimin, bagi keluarganya dan setiap muslim. Wah, itu calon penghuni surga kata Rasulullah. Mau bapak-bapak nih? Ya, itu betul ini. Ini sabda Rasul ini. Nanti buka hadis Muslim ya. Ada penduduk surga itu 3 macam. Satu diantaranya yang tengah dikatakan oleh beliau, oleh Rasulullah, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Yaitu seorang laki-laki yang penuh kasih sayang dan lembut jiwanya terhadap keluarganya dan sesama kaum muslim. Nah, calon penghuni surga. Insya Allah. Ya. Ya, jadi berfungsilah kita menjadi seorang dai. Jadi seorang dai dalam mendidik. Kalau ada guru di sini, pesan saya, jadi jangan pernah guru-guru marah-marah, nyablei, gitu, mentungi gitu kan. Jangan gitu ya. Jadi guru ya menjadi seorang dai, murid-muridnya adalah para dai. Apa? Murid-muridnya adalah para mad'u gitu. Maka ini yang terakhir ini, dalam proses pendidikannya sebenarnya sedang berlangsung proses dakwah, ya. Ya. Kan tidak ada para dai marah-marah gitu ya. Wali Songo marah-marah gitu kan tidak ada. kalau 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 pas pas ketika kepalanya senut-senut gitu mungkin. Nah, kesimpulannya ini bukan Bapak. Kesimpulannya adalah bahwa umat Islam tidak boleh mengabaikan pendidikan sebagai sebuah upaya melahirkan generasi penerus untuk kelangsungan Islam dan kaum muslimin. Ya, izil muslim wal muslimin. Ya, dan disinilah letak korelasi dakwah dan pendidikan. Yang terakhir sekali Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan sebuah doa. Dan kita harus hafal doa ini. Kita praktekkan kalau sudah hafal. Sarang-sarang diwaos nggih. Kula ngrumi ini mangke panjenengan menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Malih nggih? Karena ini ayat Al-Qur'an. Nah, satu huruf 10 kebaikan. Nggih. Sareng-sareng malih. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, karena Allah ganjil dan suka yang ganjil, kita ganjili yang ketiga, nggih. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini mohon bisa dihafalkan. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Kemudian dipraktekkan, tambahlah doa supaya kita bisa bersyukur terhadap Allah atas seluruh nikmat yang kita terima, juga termasuk nikmat-nikmat yang diterimakan kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan anak turun kita menjadi anak turun yang soleh. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan. Ini surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau tidak salah. Demikian ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan mari kita amalkan, terutama yang terakhir, ya. Dan ilmunya tadi insya Allah kita terapkan dalam mendidik anak-anak cucu kita dalam rangka berdakwah untuk mereka, juga pada orang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.